Video pembelajaran kali ini akan memaparkan materi tematik kelas 5, tema 1 tentang organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa dulu ya, dan simak terus penjelasan Pak Guru Dimas sampai akhir. Selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi-pagi semangat pagi, harus happy luar biasa. Bagaimana kabarnya semuanya pada pagi hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Pak Guru harap semuanya dalam keadaan sehat ya. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini merupakan hari pertama kita melangsungkan sekolah online. Ingat, walaupun kita sekolah online, belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Baik, untuk lebih menambah semangat kalian pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu. Siap? Oke. Tepuk semangat. Semangat. Baik, hebat ya. Pak Guru harap semuanya pasangkan semangatnya di dalam hati ya. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai proses pembelajaran kita, alangkah lebih baiknya kita untuk sama-sama berdoa agar pelajaran yang kita terima pada hari ini menjadi berkah dan masuk ke otak kalian ya. Baik, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan masuk pembelajaran pertama. Tidak lain tidak bukan, apa itu? Tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 organ gerak hewan, pembelajaran 1. Kalian masih ingat hewan apa yang kalian sukai pada saat perkenalan minggu lalu? Ya, betul sekali. Ada yang suka ayam, ada yang suka kucing, ada yang suka ikan, ada yang suka burung, dan masih banyak lagi. Kalau kalian perhatikan, hewan-hewan tersebut pastinya bergerak, bukan? Sama halnya dengan manusia, hewan tentunya juga pasti bisa bergerak. Kira-kira kenapa ya manusia dan hewan bisa bergerak? Untuk lebih mengetahui hal tersebut, simak cerita berikut ini. Hari Minggu merupakan hari libur sekolah. Edo sudah merencanakan untuk pergi ke Taman Kelinci bersama pamannya. Paman, lucu ya kelinci-kelinci itu. Bulunya tebal dan gerak-geriknya lincah. Kenapa kelinci bisa meloncat dan berlari dengan lincah seperti itu ya paman? Benar, kelinci dapat bergerak lincah karena didukung oleh organ-organ geraknya. Pada dasarnya, organ gerak kelinci serta hewan lainnya hampir sama dengan organ gerak manusia. Oh, jadi tanpa organ gerak kita tidak bisa melakukan kegiatan apapun ya paman? Iya, kamu benar Edo. Nah, sekarang tahu kan kalau organ gerak itu sangat penting bagi tubuh kita. Untuk lebih memahami tentang organ gerak, simak teks bacaan berikut ini. Organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat,
memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada dua macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Nah, coba kalian perhatikan lagi. Teks berjudul Organ Gerak Manusia dan Hewan terdiri atas 5 paragraf. Masing-masing paragraf tersusun dari ide atau gagasan pokok ditambah dengan kalimat-kalimat pengembang. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Contohnya, coba perhatikan kembali paragraf pertama. Ide pokok pada paragraf pertama ini terletak di awal paragraf, yaitu salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Ide pokok ini akan berfungsi untuk memudahkan pembaca lebih cepat dan mudah memahami penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf. Sedangkan kalimat pengembang adalah kalimat-kalimat pelengkap yang berfungsi menerangkan kalimat utama atau ide pokok. Pada paragraf pertama ini, kalimat pengembangnya dimulai setelah kalimat utama sampai kalimat terakhir paragraf. Salah satu contohnya adalah, secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Nah, sekarang sudah paham kan bagaimana cara menentukan ide pokok dan kalimat pengembang? Ingat, ide pokok bisa berada di awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf. Teks tentang organ gerak manusia dan hewan tadi membuat kita lebih memahami betapa pentingnya organ gerak bagi manusia dan hewan, di mana organ gerak adalah alat gerak makhluk hidup yang berfungsi untuk berjalan, berlari, melompat, dan sebagainya. Ingat, ada dua macam alat organ gerak, yakni alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Nah, sekarang kalian sudah paham kan apa yang dimaksud dengan organ gerak, macam-macam organ gerak, dan fungsi organ gerak. Selain itu, pastikan kalian sudah mengetahui cara menentukan ide pokok dan pengembang dalam suatu teks bacaan. Untuk lebih memahami hal tersebut, coba kalian kerjakan tugas berikut ini dan jawab di kolom komentar. Tugas hari ini:
Tugas pertama, coba tentukan ide pokok dan kalimat pengembang dalam teks bacaan organ gerak manusia dan hewan pada paragraf kedua dan ketiga. Tugas kedua, coba tuliskan 2 macam organ gerak dan fungsi organ gerak. Demikian video pembelajaran kelas 5 tema 1 subtema 1 pembelajaran 1 pada video kali ini. Semoga video ini dapat berguna dan bermanfaat bagi anak-anak semua ataupun bagi Bapak Ibu guru di sekolah. Jangan lupa tinggalkan like, comment, subscribe, and share channel Pak Guru Dimas. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pak Guru Dimas.